Yang ketiga, kita menghitung volume tabung. Kalau tabung berarti yang kita ketahui ada jari-jari, ada tinggi. Nah, berarti yang kita input ada jari-jarinya, ada tinggi, kemudian volumenya sendiri adalah pi R kuadrat T. Pi-nya 3,14 bisa langsung 3,14 dikali R dikali R dikali T. Nah, seperti apa sih programnya kalau seperti ini? Ini kalau tampilan seperti ini, ketika kita pilih nomornya, kita ketik angka 1 nanti pas saat meran, itu yang akan keluar adalah untuk menghitung volume kubus. Kalau nomor 2, itu berarti untuk luas lingkaran. Kalau untuk nomor 3 berarti untuk volume tabung. Nah, kita akan lihat seperti apa. Oke. Ini ya. Nah, ini dia. Program if case digabung ya. Kita masuk deklarasi variabelnya adalah pilih yaitu berupa integer. Kenapa pilih itu integer? Karena kita berhubungan dengan angka 1, 2, 3. Kemudian S ini untuk sisi, R ini untuk jari-jari, T-nya ini untuk real. Di sini kita hapus layar dulu, kemudian right line ini tampilan tulisan menu. Kemudian redline 1 menghitung volume kubus, 2 menghitung volume luas lingkaran, 3 menghitung volume tabung. Ini kan cuma untuk tampilan saja karena menggunakan redline. Kemudian write, pilih nomor, readline-nya pilih, kemudian case pilih off. Ingat ya, 3 tunggu sajarangan tadi pilih di bagian var, pilih di bagian readline, kemudian case pilih. Case pilih off, kemudian siapa yang kita pilih? Ada nomor 1, 2, dan 3. 1 itu siapa? Karena dia terdiri atas 2, ini maka kita pakai begin N. Kalau 1 aja boleh Bu pakai begin N? Boleh. Begin dulu nomor 1, write panjang sisi kubus, kita input CS. Kemudian redline volume kubus. Nah, di sini langsung kita tuliskan rumus oke. Kalau Anda mau menuliskan rumus lagi di sini setelah readline juga oke. Misalnya di sini nih, S itu adalah titik 2, titik 2 sama dengan 2 sama dengan volume ya. Volume sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Nah, kalau Anda buat seperti ini, maka V di sini mesti Anda deklarasikan di sini. Tapi kalau enggak, cukup di bagian right line di sini saja Anda tulis. Juga boleh. Nah, ini. Jadi volume kubus, siapa itu volume? Langsung rumusnya di sini. Sisi kali sisi kali sisi. 5 ini untuk spasinya, berapa karakter Anda sediakan. Kemudian di sini 2 ini adalah berapa banyak angka di belakang koma. Jadi ketika Anda pilih nomor 1 nanti, maka kita akan berhubungan dengan si kubus, yaitu kita inputnya si sisinya, yang dihitung adalah volume kubusnya dengan rumus sisi kali sisi. Kali sisi. Nah, kalau Anda pilih nomor 2, kita akan berhubungan dengan lingkaran. Siapa yang kita input? Berarti inputnya adalah jari-jari, yaitu si R. Luas lingkaran, ini rumusnya. Setelah lain ya, 3,14 kali R kali R, titik 25, berapa spasinya ini, kemudian ini 2 ini untuk berapa angka di belakang koma. Kenapa titik 25, titik 22, ada 2 buah angka ini karena kita menggunakan tipe data real. Lanjut. Kalau kita memilih angka 3, 3 itu berarti kita berhubungan dengan jari-jari lingkaran. Kita input R, tinggi tabung berarti T, volume tabungnya ini rumusnya 3,14 kali R kali R kali T. Ini berapa banyak karakter kita sediakan, lalu spasinya ini 2 angka di belakang koma. N di sini, oke, N pertama untuk menutup begin pada nomor 1, N di sini menutup begin pada nomor 2, N di sini untuk menutup begin pada nomor 3, N ini untuk menutup si case, kemudian readline, baru N titik koma, N titik saja. Kita compile. Oke, ada error, katanya right line-nya ada yang kena. Di mana right line kita yang kena ini? Expected. Oke, kita coba buka lagi ya. Ini karena saya edit tadi ya. Kita coba buka filenya ini.
if case. Oke, kita coba compile. Udah sukses ya. Ini karena ada saya edit tadi nih. Kemudian kita run. Nah, ini dia. Tampilannya sama ya, kayak yang tadi ya. 1, kalau saya pilih 1. Panjang sisi kubus. Seandainya saya input angka 6, maka volume kubus adalah 216. Volume tadi sisi kali sisi kali sisi. 6 kali 6 kali 6, alias 6 pangkat 3, 216. Kalau seandainya saya input nomor 2, berarti kita berhubungan dengan lingkaran, berapa jari-jari maunya, misalnya 10, maka luas lingkaran 3,14 kali 10 kali 10, jadinya 314. Kalau saya mau nomor 3, maka jari-jari lingkaran adalah, saya misalnya input 7, tinggi tabung 10, maka volume tabung 1538,60. Oke ya, saya harap bisa memahami penggabungan ini. Kalau ada soal yang lain, ini rasanya saya banyak buat contoh tadi. Oke, if case. Case 1 sudah tadi ya. Oke. Nah, bagaimana kalau seandainya tentang parkir, Bu, gitu, tarif parkir gitu. Seandainya nih, kayak Anda parkir misalnya di Basko lah yang terdekat dari kita ya. Anda parkir di Basko untuk parkir sebuah mobil 1 jam pertama itu Rp5.000. Kemudian 1 jam berikutnya itu anggaplah 2.000. Jam berikutnya lagi 2.000 lagi. Maka ketika Anda parkir di Basko selama 3 jam, Anda akan dikenakan biaya 5.000 tambah 2.000 tambah 2.000. Nah, kalau bentuknya seperti itu, bisakah kita masukkan dalam bentuk Pascal, dalam fungsi if atau case? Bisa. Bagaimana caranya? Kita lihat ya. If. Oke. Sebentar. Ini masih sama. Nah, ini. Seandainya nih, buatlah program untuk mencetak biaya parkir yang harus dibayar oleh pengendara apabila mobil 2.000 jam pertama, 1.500 jam berikutnya, 10.000 untuk biaya maksimum. Jadi kalau Anda mulai dari buka mall itu sampai tutup itu mall Anda masih di sana, itu kena 10.000, ngapain Anda ya? Oke, untuk motor 1.000 untuk jam pertama, 500 untuk jam berikutnya, 4.000 untuk biaya maksimum. Nah, ini bentuk contoh bahasa programnya. Oke, berarti yang Anda input adalah ada si A nanti dalam bentuk char, B, C, D dalam bentuk integer, kemudian right line, pilih jenis kendaraan, right line tampilan 1 untuk mobil, 2 untuk motor, kemudian masukkan pilihan Anda, read line-nya A. Kemudian case A off, A pada read line, A pada case, A pada var. Ya tunggu tadi. Jika satunya ini kalau Anda pakai case berarti pakai ain di sini ya. Kalau Anda nggak pakai ain berarti contoh nilai tadi 90 titik 100. Nah, itu kalau untuk sampai. Tapi kalau untuk berupa angka saja seperti ini Anda pakai ain. 1 begin, masukkan lama parkir, read line-nya B. Kalau A tadi untuk si pilihan Anda. Kemudian B ini untuk lama parkir. If B kecil sama dari 1, then D-nya ini adalah 2.000. 1 ini untuk siapa? Untuk mobil ya. Maka D ini sama dengan 2.000. Else if B besar sama dari 1 and B kecil sama dari 5, then begin. Nah, ini maksud B besar sama 1 dan B kecil sama 5, berarti B-nya ini, waktunya ini lebih dari 1 jam sampai kecil dari 5 jam. Nah, kita lihat dari sini. Ini jam berikutnya ini katanya ya. Jadi kalau seandainya lebih dari 1 jam sampai 5 jam, maka biayanya itu adalah C sama dengan B dikurang 1
Kemudian D-nya ini adalah 2000 ditambah C dikali 1500 N. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena 2000 ini untuk 1 jam pertama, makanya di-set si 2000 di sini. Nah, jika dia lebih dari 1 jam sampai 5 jam, maka biayanya itu adalah 2000 1 jam pertama tadi ditambah C, C-nya ini yang B dikurang 1, B-nya ini berapa? Yaitu dari 1 sampai 5 gitu kan. Misalnya Anda parkir di sana 4 jam, maka C-nya ini adalah 4 dikurang 1, berarti C kita adalah 3. Nah, di biaya parkirnya adalah 2000 ditambah, ini kan 3 tadi ya, 3 dikali 1500. 3 kali 1500 kan 4500, ditambah 2000, berarti 6500. Itu untuk biaya dari lebih dari 1 jam sampai ke 5 jam. Nah, ini yang berlaku. Kemudian, else, D-nya itu 10.000. Jika dia tidak kecil dari 1 jam atau dia tidak berada di selang 1 sampai 5, maka biaya parkirnya itu adalah 10.000. Alias kalau dia parkir lebih dari 5 jam ini, lebih dari 5 jam sampai tutupnya si mall itu, maka dia akan kena biaya parkir 10.000. N. 2 ini berarti untuk motor. 2, masukkan nama parkir, read line B. If B kecil sama dari 1, then maka biayanya 1000. Ingat di sini biaya parkir kita nih motor 1000 kan untuk jam pertama, 500 untuk jam berikutnya, 4000 untuk maksimum. Oke, itu soal. Kemudian jika dia besar dari selangnya dari 1 sampai 5 jam, oke, maka C itu adalah B dikurang 1, D 1000 ditambah C dikali 500. Kalau Anda parkir di sana selama 4 jam, berarti C itu adalah 4 dikurang 1, 3. Maka biaya parkirnya adalah 1000 ditambah 3 dikali 500. 3 kali 500 kan 1500 ditambah 1000 berarti 2500 biaya parkirnya. Lebih daripada 5 jam, maka dia akan dikenakan sebanyak 4000. And Redland total tarif parkir yang dipanggil adalah D karena D ini, nah ini ada 3 selang tadi ya, ada 3 bentuknya. Kecil dari 1 jam, maka D-nya 1000. Dari 1 jam sampai 5 jam itu D-nya itu adalah 1000 ditambah C kali 500. Kalau lebih daripada 5 jam, maka dia kena 4000 untuk si motor. Ini akan dipanggil. Silakan Anda cobakan di Pascal. Saya harap Anda paham ini beda case dengan if. Kalau if dibuat, maka Anda buatkan selangnya dari selang awal sampai akhirnya. Kalau awalnya berarti besar sama, akhirnya nanti ada menggunakan kecil sama, itu pakai if. Kalau case, contoh case-nya untuk ini, maka case-nya adalah 1.5 itu kalau untuk sampai. Selamat mencoba, mau Anda if menggunakan, mau Anda case gunakan, nggak masalah. If dan case sama-sama gampang jika Anda paham. Dan ilmu yang saya berikan tidak tertutup sampai di sini saja. Silakan Anda googling, silakan Anda searching yang lain untuk menambah referensi pengetahuan Anda. Saya harap Anda bisa memahaminya. Ada tugas nggak, Bu? Gitu ya. Kan nggak afdol kalau nggak ada tugas. Oke. Saya kasih tugas di sini. Ini yang file kayaknya yang nomor 2 aja deh. Nah, ini. Oke, yang nomor 2 ini ya. Kalau nggak keluar nanti nih saya keluarkanlah dia dulu sebentar. Nah, ini dia. Nomor 2, silakan Anda screenshot buat program untuk menghitung gaji karyawan dengan ketentuan sebagai berikut. Ini pilihan pertama. Atau pilihan kedua, Anda buat program menggunakan if dengan biaya Anda main di warnet, main game. Itu hitungan 1 jam pertama berapa, hitungan jam-jam berikutnya berapa. Boleh. Atau pilihan yang ketiga, Anda belanja di mall dengan berbagai macam diskon. Jika belanja dengan
nominal sekian akan dapat hadiah apa gitu. Kan kalian suka giveaway gitu ya. Nah, maka jika belanjanya lebih dari 100.000 Anda akan dapatkan dividen misalnya. Lebih daripada 200.000 sampai 500.000 Anda akan mendapatkan, apa hadiahnya, serah Anda lah nanti. Jadi Anda buatkan rank belanja berapa sampai berapa, hadiahnya apa saja, boleh. Berarti ada 3 pilihannya. Satu soal nomor 2 ini, satu untuk Anda, biaya untuk rental komputer di warnet itu, untuk Anda main game. Kemudian yang ketiga, Anda dapatkan bonus untuk belanja di sebuah mall. Silahkan Anda pilih. Buat bahasa programnya, algoritmanya terlebih dahulu, flowchart-nya kemudian baru bahasa program. Selamat mengerjakan tugas, semoga paham. Jika ada yang diragukan atau ditanyakan, silakan di kolom chat atau di grup WA. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.